Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Terlebih dahulu kami dari kelompok 2. Julaiha Kasturi, Lintang Rahinodanti, Lala Putri Anjani, Miftah Rozak, Novita Sari, Risma Widya Sari, Rani Saktiani, Revni Marianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pemaparan materi tugas mata kuliah pengantar administrasi negara dengan dosen pengampu Bapak Irfan Harmain. MH kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Suta Jambi, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Pemerintahan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu struktur pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat biasanya disebut pemerintahan saja. Pemerintahan adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden dan para pembantu presiden. Pembantu presiden adalah wakil presiden dan para menteri. Pemerintahan mempunyai tugas menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional negara kita adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan perdamaian dunia. Lembaga negara merupakan perangkat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia mengalami paham pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Lembaga negara dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama, lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga ini terdiri atas yang pertama, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang biasanya disebut MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara. Susunan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat, biasa disebut DPR. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum atau pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Rakyat Indonesia semenjak pemilu 2004 langsung memilih anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Indonesia. Jumlah anggota DPR yaitu 550 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berkedudukan di Jakarta. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah atau biasa disebut DPD. Dewan Perwakilan Daerah terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Yang kedua ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman. Lembaga ini bebas dari campur tangan siapapun. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah badan yang melakukan kekuasaan kehakiman. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Jika masalah hukum tidak selesai di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, masalah tersebut dapat diselesaikan di Mahkamah Agung. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Yang ketiga ada Komisi Yudisial, merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota.
Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota komisi. Yang ketiga ada Badan Pemeriksaan Keuangan atau biasa disebut BPK. Adalah badan yang bertugas memeriksa tentang keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Hal tersebut dinyatakan pada pasal 23E ayat 1 UUD 1945. Yang keempat ada lembaga eksekutif atau pemerintahan pusat. Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini merupakan lembaga yang paling luas wewenang dan tugasnya dibanding lembaga negara legislatif dan yudikatif. Lembaga inilah yang mengendalikan dan melaksanakan pembangunan sesuai undang-undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden juga dibantu menteri dari lembaga negara lainnya. Lembaga eksekutif itulah yang disebut dengan pemerintahan pusat. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat Indonesia dalam pemilihan presiden. Yang kedua ada pemerintahan daerah yang dikepalai oleh kepala daerah dan dibagi menjadi 3, yaitu gubernur yang berada di provinsi, bupati yang berada di kabupaten, dan yang terakhir wali kota yang berada di kota. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gubernur yang berada di provinsi. Di daerah provinsi, pemerintahan daerah provinsi atau Pemprov yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas dan wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintahan dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena yang pertama meninggal dunia, yang kedua permintaan sendiri, dan yang ketiga diberhentikan. Kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud karena berakhir masa jabatannya dan telah dilantik penjabat yang baru, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. Yang ketiga ada tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepada daerah atau wakil kepala daerah. Yang kelima ada tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah atau wakil kepala daerah. Yang keenam melanggar larangan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Apabila kepala daerah berhenti dalam masa jabatannya, maka kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan dipisahkan oleh Presiden. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam masa jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 16 bulan, kepala daerah mengusulkan 2 orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rakyat paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya dipilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara kebersamaan dalam masa jabatannya, rapat paripurna DPRD memutuskan dalam menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah. Yang kedua yaitu bupati yang berada di kabupaten.
Di dalam kabupaten dipimpin oleh bupati yang dibantu oleh wakil bupati dan di bawahnya dibantu oleh sekretariat daerah. Merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretariat daerah dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Sekretariat daerah memiliki tugas membantu bupati atau wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 asisten dan paling banyak 12 bagian dengan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 subbagian. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretariat SPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknik operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah. Sekretariat DPRD paling banyak terdiri dari 4 bagian dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 subbagian yang berada di 4 tempat, yaitu kelurahan, kecamatan, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.